Selamat hari Minggu anak-anak. Senang bisa berjumpa kembali dengan kalian. Lause berharap pada ibadah sekolah minggu kali ini kita tetap dapat beribadah dengan sikap hati yang benar dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebelum kita sama-sama naikkan pujian, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan baik hari ini, di mana kami masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami dan anugerah demi anugerah yang telah kami terima. Ampuni segala dosa kami dan layakkan kami untuk datang di hadirat-Mu dan menikmati hadirat Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari semua kita bangkit berdiri, kita mau katakan aku anak terang, sambil menyanyi dan mengikuti gerakannya. Berdusta, anak terang, taat yang Tuhan cinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Nah, anak-anak terang, sekarang kita kumpulkan persembahan yuk. Tuhan sudah memberkati kita dengan begitu sempurna. Maka kita juga mau bersyukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan melalui gerejanya. Berikan dengan hati yang tulus dan penuh ucapan syukur sambil kita naikkan pujian bersama-sama. Berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhan-Mu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhan-Mu. Hitung berkat satu
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami ini boleh dipakai untuk perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita tidak boleh lupa hal yang penting ini, yaitu membaca firman Tuhan dan berdoa. Karena kedua hal itulah yang dapat membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan sambil menyanyikan lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Anak-anak, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyiapkan hati kami menerima benih firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai-Mu, biarlah jiwa kami selalu rindu akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong dan memimpin supaya firman Tuhan yang kami dengar, kami simpan dalam hati kami. Tuhan pimpin Lause yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian pasti minum air mineral setiap hari. Nah, sekarang coba Lause Ika perhatikan. Bagaimana warna dan rasa dari air mineral ini? Oke, Lause Ika lihat ini warnanya bening. Sekarang Lause coba ya. Wah, ini gak ada rasanya, tapi murni dan segar. Nah, sekarang Lause Yona akan tuangkan ini, sirup. Nanti Lause Ika kasih tahu lagi ya, bagaimana warna dan rasanya. Wah, warnanya berubah jadi merah ya. Rasanya manis, ini rasa stroberi ya? Betul, hebat Lause Ika ini. Sekarang Lause Yona mau tambahin air mineral ini dengan obat luka. Sekarang Lause Ika coba lagi ya. Ih, gak mau ah. Itu kan obat luka, buat pemakaian di kulit yang luka Lause. Masa saya disuruh minum sih? Kan air mineralnya banyak. Terus ini obat lukanya juga cuma sedikit. Cuma beberapa tetes aja kok. Ayolah, dicoba dong. Gak mau. Tetap aja tuh gak layak diminum. Ya sudah, kalau begitu sekarang Lause kasih ini aja ya. Debu kotoran dari kemoceng di rumah Lause Yona. Di rumah Lause Yona kadang ada pupnya cicak, kecoa, malah kadang ada pupnya tikus di rak lemari. Nah, terus kemarin Lause Yona kumpulin. Ini dia. Kita campur ke gelas air mineral yang ini ya.
Aduk, aduk. Nah, udah jadi. Sekarang Lause Ika mau gak nih minum airnya? Lause Yona tega. Jijik banget Lause. Itu kan kotor dan jorok banget. Gak mau ah. Ada-ada aja. Syukurlah Lause gak mau minum. Kalau Lause sampai mau minum ini, wah ngeri banget. Parah. Tapi tahu gak sih? Sebenarnya hati kita lebih kotor dari ini. Ya ampun. Yang bener Lause. Kok bisa? Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita ini menjadi sangat-sangat kotor dan jorok dan bau. Makanya selalu dikatakan kita ini sudah tercemar oleh dosa. Apakah Tuhan suka dengan hati yang kotor dan tercemar? Tentu saja enggak Lause. Betul sekali. Nah, seperti firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Kalau Tuhan Yesus tidak menyelamatkan, maka tidak akan ada manusia yang layak untuk datang kepada Allah Bapa di sorga. Karena Tuhan kita adalah Allah yang kudus, suci, dan tidak menerima dosa, makanya setiap kita orang percaya diberikan anugerah bukan hanya untuk dapat percaya, tapi juga mengalami proses pengudusan, dicuci bersih dari dosa. Hari ini kita sama-sama mau mendengarkan pentingnya menjaga hati supaya tidak kembali tercemar, tetap murni dan bersih dari dosa. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 6 ayat 1 sampai 18. Ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit kepada banyak orang. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka ya? Yuk kita simak baik-baik. Suatu hari, Tuhan Yesus berkata kepada banyak orang supaya memiliki hati yang tulus, jujur, dan murni. Dalam hal apa saja ya? Pertama, dalam hal memberi sedekah. Ada orang kalau memberi sedekah atau memberi bantuan kepada orang lain, menceritakannya kepada orang banyak supaya mendapat pujian. Tuhan Yesus katakan, tidak perlu banyak orang tahu bagaimana dan berapa kita memberi sedekah. Cukup Tuhan saja yang tahu, dan Tuhan akan membalasnya pada kita. Kedua, dalam hal berdoa. Pada zaman Tuhan Yesus masih di dunia, banyak orang yang berdoa sengaja di tikungan jalan raya, berdiri di dalam rumah ibadah dengan tujuan supaya banyak orang melihat kalau dia sedang berdoa dan dipuji orang sebagai orang yang baik dan suci. Tetapi Tuhan Yesus berkata pada orang banyak, jika kamu berdoa harus dengan hati yang tulus, karena ingin berbicara dengan Tuhan. Bahkan jika perlu, masuk ke dalam kamar dan tutup pintu, supaya tidak banyak orang melihat. Ini bukan berarti kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan hanya di dalam kamar ya. Kita berdoa kapan saja dan di mana saja dengan hati yang murni, dan bukan dengan tujuan supaya dilihat dan dipuji orang. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami, yang langsung percaya anak-anak tahu, bahkan mungkin sudah hafal doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi saat berdoa Bapa kami, jangan hanya karena sudah hafal ya, tetapi sungguh-sungguh berdoa dengan baik dan benar kepada Tuhan. Berikutnya, yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan kita juga harus tulus pada waktu berpuasa. Berpuasa itu menahan diri untuk tidak makan dan minum dalam jangka waktu tertentu dengan
dengan suatu tujuan yang baik, yaitu merendahkan diri dan memohon pertolongan Tuhan. Jadi, kalau mau puasa, kita berkenan kepada Tuhan, tidak perlu menceritakannya kepada orang lain atau berpura-pura lemas supaya orang lain bertanya, "Kenapa ya?" Lalu kita cerita kalau sedang berpuasa. Nah, Tuhan tidak mau kita menunjukkan pada banyak orang waktu kita berpuasa, karena Tuhan sudah tahu kok apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan pasti akan menjawab doa kita tanpa kita menceritakan pada banyak orang. Tuhan Yesus katakan, kita jangan menjadi orang yang munafik. Apa itu munafik? Munafik dapat disamakan dengan penipu atau orang yang suka menipu. Ia adalah seseorang yang sepertinya tampak baik di depan, tapi berbeda di dalam hati dan pikirannya. Seperti orang yang memakai topeng yang cantik atau ganteng, tapi waktu dibuka topengnya, ternyata wajahnya sangat buruk. Tuhan benci orang munafik. Tuhan tahu gak kalau kita munafik? Tuhan pasti tahu. Karena itu, Tuhan mau kita, anak-anaknya, tidak menjadi orang yang munafik. Tuhan mau kita menjaga kekudusan dan menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, mari kita mohon supaya Tuhan dapat menolong kita menjaga kekudusan dan hati yang murni. Bagaimana caranya ya? 1. Selalu dekat dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan dan berdoa. Dengan setia membaca firman Tuhan, kita semakin tahu apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Dan Lause berharap anak-anak bisa membaca bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18. Selain itu, jika rajin berdoa, anak-anak bisa semakin dekat dengan Tuhan dan tidak suka melakukan dosa. 2. Anak-anak mulai pikirkan jika mau melakukan sesuatu tujuannya apa ya? Apakah untuk menyenangkan Tuhan atau supaya mendapat pujian? Contoh, waktu kalian memimpin doa di hadapan teman-teman, apakah supaya dipuji guru dan teman atau memang sungguh-sungguh mau berdoa? Kalau hanya supaya mendapat pujian dari guru dan teman, minta Tuhan menolong supaya memiliki hati yang tulus dan murni. 3. Selalu meneladani Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus nomor 1 dalam hidup kalian. Hari ini kita mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Pelajari baik-baik, simpan dalam hati, dan lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus hari ini mengajarkan supaya kita tidak menjadi orang munafik. Mari bersama kita belajar ikut teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu tulus waktu menolong orang. Tuhan Yesus juga tulus waktu mengasihi orang lain. Bahkan Tuhan Yesus juga mengampuni orang-orang yang menyalibkan Dia. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus, belajar memiliki hati yang tulus, murni, dan menjaga kekudusan. Nah, anak-anak, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan minggu ini yang mengingatkan kita untuk selalu hidup kudus, karena Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Yuk, kita baca ayat hafalan bersama-sama. Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, Allahmu, kudus. Kita ulangi lagi ya.
Yes! Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, Allahmu, kudus. Sekarang giliran kalian yang baca. Setuju. Sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Kali ini kalian akan diberikan 2 pilihan aktivitas. Yang pertama, kalian harus print 2 halaman worksheet atau lembar kerja pada kertas HVS berukuran A4. Link file worksheet ini dapat kalian lihat di description channel YouTube ini ya. Lalu siapkan gunting dan lem. Cara mengerjakannya mudah sekali. Kalian harus menggunting terlebih dahulu potongan gambar yang terdapat pada lembar ini. Terus tempel deh di lembar yang satunya. Tapi jangan sampai salah tempat ya, supaya hasilnya nanti bisa bagus dan rapi. Pilihan yang kedua, kalian bisa minta papa atau mama atau saudaramu atau bahkan mbak di rumah untuk mengambil fotomu yang sedang membaca Alkitab, berdoa, dan memberi atau mengumpulkan persembahan. Lalu dibuat kolasenya di smartphone. Boleh dikasih background, boleh juga dikasih stiker. Dan yang paling penting, jangan lupa tulis ayat hafalan kita minggu ini. Jadi bagus kan? Jangan lupa kirim hasil kreasimu ke Lause kelas sebelum jam 5 sore nanti. Ditunggu ya. Bye. Anak-anak, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu yang selalu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dan Roh Kudus yang menolong kami dan mengingatkan kami untuk hidup kudus di hadapan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian Bapa terima kasih.